Dulu Tuhan menolong dengan cara mengubah situasinya. Tetapi sekarang Tuhan menolong dengan penyertaannya terhadap bangsa Israel. Oleh sebab itu, saat ini kita juga harus ada perubahan, ada pertumbuhan rohani kita yang menuju ke kedewasaan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam acara Close to You. Sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan hingga saat ini. Dan kalau pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk menikmati berkat firman Tuhan. Renungan yang akan terus mengingatkan kami untuk kami selalu berpegang pada firman Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya itu bisa seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mau terima dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul daripada renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah bertumbuhlah menjadi dewasa. Sebelum kita mengenal Yesus, hidup kita, pola pikir kita masih dipengaruhi oleh pola pikir dunia. Akan terjadi perubahan saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita.
bahkan sudah seharusnya akan terjadi perubahan. Hidup lama kita digantikan dengan hidup baru bersama dengan Kristus. Dan kita berusaha untuk mengenal Tuhan dan kuasa-Nya. Hidup dan pengharapan kita ditujukan kepadanya. Ada rasa haus akan firman. Kita hidup karena firman-Nya yang setiap hari kita konsumsi. Dan iblis sangat tidak suka akan hal ini. Saat kita mengalami tantangan atau problema hidup, kita yang percaya akan meminta petunjuk Tuhan dan berharap kepadanya. Kedewasaan rohani kita tentunya akan melalui tahapan-tahapan. Contohnya, saat bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir, mereka masih bayi rohani. Makanannya masih yang lembut. Mari kita baca di Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Keluaran 14 ayat 13 sampai yang ke-14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka masih memiliki mental seorang budak. Tidak dapat berperang, sehingga Tuhanlah yang berperang untuk mereka. Pemeliharaan Tuhan ditunjukkan kepada mereka. Ketika Tuhan membelah laut Teberau, tiang awan dan tiang api, Tuhan memberi makan mana dan memberi air untuk diminum. Kemudian Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko dan sebagainya. Dan mereka hanya diam saja. Berbeda pada Yosua 1 ayat yang ke-9. Mari kita baca. Yosua 1 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Kali ini mereka harus berperang dan Tuhan yang menyertai mereka. Dulu Tuhan menolong dengan cara mengubah situasinya. Tetapi sekarang Tuhan menolong dengan penyertaannya terhadap bangsa Israel. Oleh sebab itu, saat ini kita juga harus ada perubahan, ada pertumbuhan rohani kita yang menuju ke kedewasaan. Kitalah yang harus pergi berperang menghadapi segala tantangan dan permasalahan hidup kita. Bukan kita meminta Tuhan untuk menghalaukan masalah kita. Tapi doa kita meminta kepada Tuhan, beri kekuatan kepada kami untuk dapat menghadapi masalah ini. Untuk dapat melewati ujian ini. Dengan pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan, kita harus maju berperang sendiri. Bersama Tuhan, kita akan memperoleh kemenangan. Kitalah yang harus berperang. Dan akan terjadi perubahan atau pertumbuhan, peningkatan kedewasaan rohani kita. Dari semula Tuhan mengubahkan situasinya atau melalukan masalah kita. Tetapi sekarang Tuhan beri kekuatan untuk kita menghadapinya. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Apakah kita masih terus berdoa, memohon mujizat Tuhan untuk meminta Tuhan lalukan tantangan-tantangan hidup kita? Hal ini
justru akan membuat kita tidak ada pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Kini saatnya Tuhan tidak ubah tantangan kita. Tuhan tidak menghindarkan kita dari masalah kita. Tetapi satu hal, Dia menyertai kita. Dia memberikan kekuatan supaya kita mampu menghadapinya. Kali ini Tuhan mengubahkan kita menjadi kuat supaya mampu menghadapi tantangan hidup kita. Hal inilah yang dinamakan terjadi pertumbuhan kedewasaan rohani kita. Ayo, mulai sekarang kita tekun belajar mengenal firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, sehingga kita mengalami pertumbuhan keimanan dan kerohanian kita. Sehingga kita mampu untuk menghadapi tantangan dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan kemenangan. Kita akan memperolehnya dengan penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau membuka pikiran kami untuk dapat mengerti bahwa kami harus bertumbuh menjadi dewasa di dalam iman percaya kami. Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah memberikan mujizat-Mu kepada kami semua. Kami telah ditebus. Kami telah diselamatkan. Dan kini saatnya kami akan bertindak untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan kami. Tentunya semua ini dengan penyertaan daripada Tuhan. Sehingga kami boleh keluar dari persoalan hidup kami dengan kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita terus bertumbuh menjadi dewasa. Bertumbuh kerinduan kita untuk mengenal firman Tuhan dengan lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati
kabar